Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mepresentasikan tentang pengertian fonologi, fonetik, dan artikulasi. Saya Faiza Munida. Saya akan menjelaskan tentang fonologi dan fonetik. Pengertian fonologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Frida Lakasana, fonologi adalah ilmu yang termasuk dalam tataran linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Kiraf, fonologi adalah bagian dari tatanan bahasa yang mempelajari dari bunyi-bunyi bahasa. Persamaan pendapat Frida Lakasana dan Kiraf. Mereka sama-sama mengartikan fonologi yaitu mempelajari bunyi bahasa seperti yang disampaikan oleh Frida Lakasana bahwa fonologi adalah ilmu yang termasuk dalam tataran linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa, dan menurut Kiraf, fonologi adalah bagian dari tatanan bahasa yang mempelajari dari bunyi-bunyi bahasa. Perbedaan pendapat Frida Lakasana dan Kiraf. Berdasarkan pengertian dari Frida Lakasana, fonologi lebih merujuk pada tataran linguistik yang menyelidiki bunyi bahasa, sedangkan pengertian dari Kiraf, fonologi lebih merujuk pada tatanan bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Kelebihan dan kekurangan pendapat Frida Lakasana. Kelebihan dari pendapat Frida Lakasana adalah fonologi mempelajari tataran linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa. Kekurangan dari pendapat Frida Lakasana adalah tidak menjelaskan secara jelas apa saja tataran linguistik yang digunakan untuk menyelidiki bunyi bahasa. Kelebihan dan kekurangan pendapat Kiraf. Kelebihan dari pendapat Kiraf adalah fonologi merujuk pada tata bahasa yang dapat dipelajari untuk mengetahui berbagai bunyi bahasa. Kekurangan dari pendapat Kiraf adalah tidak menyampaikan secara lebih rinci tata bahasa yang seperti apa yang dapat dipelajari untuk mengetahui bunyi-bunyi bahasa. Kesimpulan. Simpulan dari dua pengertian fonologi menurut para ahli dapat disimpulkan. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Pengertian fonetik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Yang kedua, menurut Marsono, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ikhwal bunyi bahasa. Persamaan pendapat Samsuri dan Marsono. Mereka sama-sama mengartikan fonetik dengan membahas tentang bunyi bahasa. Perbedaan pendapat Samsuri dan Marsono. Berdasarkan pengertian dari Samsuri, fonetik lebih kepada studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi yang secara hakiki. Sedangkan pengertian dari Marsono, fonetik lebih kepada menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ikhwal bunyi bahasa. Kelebihan dan kekurangan pendapat Samsuri. Kelebihan dari pendapat Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Kekurangan dari pendapat Samsuri tidak menyampaikan bunyi-bunyi secara hakiki seperti apa yang digunakan studi tentang bunyi ujaran dan pengucapan. Kelebihan dan kekurangan pendapat Marsono. Kelebihan dari pendapat Marsono adalah fonetik ilmu yang berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Kekurangan dari pendapat Marsono adalah tidak menyampaikan secara rinci ilmu yang dapat merumuskan secara teratur hal ihwal bunyi bahasa. Simpulan dari dua pengertian fonetik menurut para ahli dapat disimpulkan fonetik merupakan cabang ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang jenis fonetik. Jenis fonetik ada 3, yaitu fonetik akustik, fonetik auditoris, dan fonetik artikulatoris atau fonetik organis. Yang pertama adalah fonetik akustik. Fonetik akustik menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Aspek bunyi yang diselidiki yaitu frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan
kualitas atau bentuk suaranya. Pendekatan ini berhubungan dengan ilmu fisika, sehingga diperlukan alat-alat elektronis untuk membantunya. Tanpa alat-alat tersebut, pendekatan ini tidak dapat dilakukan. Ya, Naza Landraferdiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis fonetik. Yang kedua, fonetik auditoris mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Duanati dan kawan-kawan 2017 halaman 29. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Penelitian mengenai proses yang terjadi dalam penerimaan rangsangan-rangsangan oleh telinga telah banyak. Fungsi telinga adalah menerima getaran-getaran akustik dan mengubahnya menjadi isyarat-isyarat yang sesuai sebelum dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Yang ketiga, fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik artikulatoris juga disebut fonetik organis, mempelajari dan meneliti bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Saya Riri Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasi. Yang pertama adalah artikulasi menurut para ahli. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan atau menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Yang kedua adalah menurut Tarmansyah, artikulasi diartikan sebagai perangkat alat-alat ucap atau alat-alat bicara di mana hasil mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat khusus. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan pendapat antara Mustain dan Tarmansyah. Yang pertama, persamaannya yaitu mereka sama-sama mengartikan artikulasi dengan melibatkan kemampuan berbicara seperti yang disampaikan Mustain bahwa artikulasi didefinisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, dan menurut Tarmansyah juga dijelaskan bahwa artikulasi diartikan sebagai alat-alat ucap atau alat-alat bicara. Kemudian adalah perbedaan. Perbedaannya menurut Mustain, artikulasi didefinisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang batang otak itu sendiri terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Sedangkan menurut Tarmansyah diartikan sebagai perangkat alat-alat ucap yang meliputi paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Kelebihan dan kekurangan pendapat Mustain. Berdasarkan definisi menurut Mustain, artikulasi merujuk kepada apa saja yang berkaitan dengan aktivitas berbicara dan melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan hasil dari kerja otak. Kelebihan pendapat Mustain yakni penerapan model artikulasi dalam proses pembelajaran sangat melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresi akibat dari kegiatan berpikir siswa. Sedangkan kekurangan dari pendapat Mustain yakni artikulasi tidak hanya didefinisikan sebagai struktur-struktur otak yang melibatkan kemampuan bicara, melainkan juga melibatkan perangkat alat-alat ucap atau bicara. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendapat Tarmansyah. Kelebihan pendapat Tarmansyah adalah artikulasi memang hasil mekanisme kerja yang memproduksi suara dan bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat khusus seperti vokal, konsonan, dan semi vokal. Sedangkan kekurangan pendapat Tarmansyah adalah artikulasi tidak hanya diartikan sebagai perangkat alat-alat ucap, tetapi juga melibatkan perangkat lain seperti struktur-struktur otak yang sudah disampaikan oleh Mustain. Berdasarkan pendapat dua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi atau bahasa
yang didefinisikan perangkat alat-alat ucap dan struktur-struktur otak yang melibatkan kemampuan bicara. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.